Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Jadi melanjutkan tentang analisis data. Minggu kemarin tujuan pembelajaran analisis data adalah yang pertama, mengolah dan menganalisis sekumpulan data. 2. Peserta didik dapat membaca dan mengolah data. 3. Peserta didik menggunakan fitur dasar aplikasi lembar kerja untuk mengolah data dan analisis data. Nah, sebelum kita menganalisis data, kita pahami dulu sebuah data di layar ini. Diketahui data sebaran per hari corona di wilayah A sebagai berikut. Tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, urutan data orang positif harian dari yang tertinggi ke terendah. Monggo anak-anak diurut yang tertinggi yang mana, yang terendah yang mana. Pak, gambarnya diperbesar bisa nggak? Oh, Kecil. Dari yang sudah tinggi ke rendah. Yang tertinggi jumlah positif harian itu 1.510, itu yang tertinggi, Pak. Yang terendahnya 936. Ya. Yang kedua, pada tanggal berapa data orang negatif harian tertinggi? Tanggal 1 Desember 2020. Ya, itu adalah awal dari cara kita menganalisis data. Di sini ada data adalah fakta yang tidak sedang digunakan dalam proses keputusan. Biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa disampaikan dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Nah, di sini ada fungsi dasar yang biasa digunakan untuk mencari jumlah data atau rata-rata. Fungsi data perkakas atau tool pengolah lembar kerja memiliki banyak formula, tetapi ada beberapa formula yang sering digunakan. Kalian akan mempelajari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, sum atau sum untuk menghitung total jumlah. Average untuk menghitung rata-rata. Min untuk menghitung nilai tertinggi. Sebelum kita lanjut praktek, kalian buka laptop masing-masing dan kalian buka Excel-nya. Saya akan menampilkan data untuk kalian coba. Ini adalah contoh data persebaran COVID. Jadi inilah ada tabel jumlah datanya. Inilah adalah contoh. Jadi kalian buka Excel-nya, lalu kalian ketik datanya dulu. Nanti kita belajar menggunakan fungsi dasar yang ada di penjelasan tadi. Bisa diperbesar, Bapak? Sudah
Kelihatan? Lumayan, cukup. Atau mungkin langsung dipresentasikan aja, Bapak, tanpa diketik, langsung kita menuliskan rumus biar agak lebih cepat. Gimana menurut Bapak? Ya. Kita coba menggunakan rumus dasar yang tadi kita pelajari. Yang pertama, jumlah total. Kita gunakan sum. Jadi Sum. rumusnya sama Sum. dengan Sum buka kurung, C2 kita pilih tabelnya C2 sampai titik 2 C11. dulu, Oh iya, C11. tutup Kita enter. kurung. Kita enter, langsung ketemu jumlahnya. Selanjutnya, kita mencari rata-rata. Kita pakai rumus Average. Pertama kita sama dengan Average buka kurung C2 titik 2 C11. Kita enter hasilnya. Nah, selanjutnya kita cari nilai terendah. Sama dengan pakai min. Buka kurung C2 titik 2 C11. Kita enter. Selanjutnya kita cari jumlah tertinggi. Kita pakai max. Pertama kita max buka kurung C2 titik 2 C11. Nah, ini adalah hasil dari menggunakan rumus yang sebelumnya. Untuk sebelahnya, kita coba cari sendiri-sendiri gimana hasilnya. Monggo dicari sendiri, dikerjakan. Kalau sudah, angkat tangan. Pak Surya. Baik, Pak. Itu kalau yang sebelahnya itu Ya. Total sama dengan Ya. Sum ya. Sama dengan sum buka kurung D2 sampai D11. Tutup kurung. Nah, saya isi di sini. D2 D11. Hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya itu rata-rata sama dengan average buka kurung D2 sampai D11. hasilnya seperti ini. Selanjutnya min sama dengan min buka kurung D2 sampai D11. yang terakhir Sama dengan max buka kurung D2 sampai D11. Ini adalah hasil yang kedua. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya coba ya, Pak ya. Ya. Untuk yang jumlah total sama dengan sum
buka kurung E2 titik 2 E11 tutup kurung. Oke. Terus Selanjutnya, rata-ratanya sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E11 tutup kurung. oke. Kalau yang Selanjutnya, terendah sama dengan min buka kurung E2 titik 2 E11 tutup kurung. yang Berikutnya terakhir, ya apa tadi? Max ya, max buka kurung E2 titik 2 E11 tutup kurung. nah, ini adalah penggunaan rumus dasar untuk mencari jumlah rata-rata nilai terendah dan nilai tertinggi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Bapak mau bertanya, Bapak. Oh. Iya, Pak. Kalau mau membulatkannya gimana itu, Pak? Itu kan ada komanya, Pak, di rata-rata, Pak. Iya. Nah, untuk membulatkannya kita pilih yang mau kita bulatkan terlebih dahulu. Contohnya ini, kita klik kanan, pilih format cell, kita ke number, pilih number, lah ini dibuat 0. Habis itu Oh, kita begitu. oke. Gitu caranya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Surya mungkin, Pak, itu angkat tangan. Monggo. Enggak, tadi enggak dipencet. Tapi oke lah. Ini kan ada fitur formula ya, Bapak. Iya, Itu di fitur formula itu kegunaannya untuk apa ya, Pak ya? di fitur formula kita gunakan untuk memakai rumus atau mencari, menghitung data biar lebih cepat. Bisa diberi contoh, Pak? Mungkin kalau menggunakan fitur formula itu seperti apa, Pak? Nah, di sini ada formula, di sini ada berbagai komponen ya. Contohnya ini auto zoom. Ini adalah contoh yang kita gunakan tadi, seperti zoom, average, max, dan min. Itu gunanya, Pak. Jadi kita gunakan di sini. Kita gunakan pakai diketik rumusnya bisa, atau dipakai di formula ini dengan cara memilih salah satu ini. Bisa dicontohkan, Pak, untuk menggunakan fitur formula itu, Pak, tanpa diketik Ya, misalkan. Karena kalau diketik kan kita takut terjadi salah ketik. kesalahan. Oke. Kita contohkan. Kita taruh di sebelah sini aja, oke. Kita Oke. pilih sum. Nah, ini ketemu. Jadi yang dihitung ke samping. Jadi mulai baris C3 sampai E3 yang dihitung. Kita enter, jumlahnya seperti ini. Baik, Pak.
Baik Bapak, cukup jelas untuk contohnya sudah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah Bapak. Sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.